Karena di retail bisnis seringkali itu kan persoalannya adalah kehilangan barang, pencurian maksudnya, kehilangan barang, terus keluar masuk orang bekerja. Nah, orang-orang di rekan-rekan individu di berkebutuhan khusus yang sudah mampu bisa bekerja, itu orang yang loyal, jujur. Jadi barang tuh hilang tuh makin kecil, tidak orang banyak keluar masuk. Terus kemudian yang membeli makin banyak. Dengan besarnya reach yang didapat dengan gaya komunikasi acceptance first ini, kelihatankah bahwa mereka ini punya senasib gitu, atau orang awam juga ingin tahu karena tersentuh dengan konten kemanusiaannya? Campur, ternyata dari hasil statistiknya dan dari komentarnya juga mulai dari yang tersentuh, mulai dari yang akhirnya menyatakan anak saya juga, anak saya begini dan sebagainya. Nah, ini kita akan terus-terusan untuk bisa bangun, lalu kita juga nanti ada offline yang kita lakukan. Nah, challenge-nya lagi berikutnya, Mas Bayu, bagaimana dengan dunia usaha juga? Nah, dunia usaha, challenge-nya ini berbeda lagi. Mereka punya kepedulian, sudah ada, apalagi dengan tantangan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah TBK harus memiliki ESG report, sustainability report. Betul. Tetapi di situ mengandung berbagai macam persoalan di dalamnya. Ini agak teknis saya ke rekan-rekan sekalian. Ada yang dinamakan materiality assessment. Bagaimana nanti perusahaan akan mengakses hal yang paling berdampak bagi perusahaannya. Yang seringkali pendekatannya adalah ke ngambil resiko negatif, yaitu bagaimana mencegah kerugian. Tetapi sedangkan kita kontraskan dengan anak-anak ini, situasi IBK tidak akan mungkin merugikan perusahaan kan sebenarnya, kalau Dani ngomong merugikan. Tetapi sebenarnya yang diambil adalah social innovation-nya, bagaimana perusahaan ini menjadi lebih unggul, mengambil resiko positifnya. Nah, di situ yang karena bisnis model perusahaan ini masih seperti itu, masih banyak seperti itu, sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan adalah charity, dalam tanda kutip, lebih short term. Sedangkan yang kita butuhkan adalah ini long term. Apakah mungkin perusahaan bisa long term dengan memperhatikan sesuatu yang tidak langsung merugikan mereka? Sangat ada, banyak case-nya. Tetapi kita di sini menarik teori ini ya. Sebetulnya sangat mungkin untuk mereka dipakai dengan mereka pasti akan loyal, mereka sangat bisa ditrust, dipercaya, ya kan? Itu udah karakter teman-teman atau saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini gitu. Betul. Ada prakteknya. Saya ingin menjelaskan sedikit buat pemirsa podcast singkat berita. Koreksi saya ya, Bang Bayu. Jadi perusahaan itu sekarang kan seperti bahasa saya dipaksa untuk kemudian, kalian perusahaan besar apalagi udah go public, harus pekerjakan perempuan sampai ke level tertentu dan juga saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, disabilitas untuk bisa bekerja. Mulailah mereka kemudian mempekerjakannya dan pasti kesulitan menaruhnya di mana dan segala macam. Ada yang sudah punya sistemnya sedemikian rupa, ditaruh di mana dan segala macam. Kalau perusahaan jasa makanan dan segala macam, mereka punya di counter-counter sudah melayani dan lain-lain. Dan mereka kemudian campaign itu, dan bahkan campaignnya hasilnya positif. Betul. Kira-kira kan seperti itu kan. Mereka dapat respon yang positif tuh. Seperti saya ingat McD kalau tidak salah juga melakukan hal semacam itu. Kira-kira itu yang Bang Bayu sampaikan. Tapi masih sekedar seadanya, asal terpenuhi saja syaratnya, tapi belum dipikirkan bahwa sebenarnya ini adalah kesempatan, sebuah modal yang baik untuk menjadi lebih unggul dan sesuai dengan visi misi perusahaan, gitu ya Bang Bayu. Betul. Untuk profit, sustainability. Lebih unggul sebenarnya contohnya ini, ada praktek yang udah dilakukan yaitu dengan Alfamart. Alfamart ini mulai baru tahun 2007 saya lupa tahunnya, mohon maaf nanti saya mesti lihat datanya lagi. Baru memulai dengan mempekerjakan 5 orang disabilitas. Sekarang sudah mulai mempekerjakan sampai ke level head office. Dalam waktu 10 tahun, kalau nggak salah, udah sampai 1.000 orang. Terus saya tanya, kemarin kita diskusi dengan VP Corporate Affair-nya, yang membuat strategi ini juga, dia bilang gini, rupanya percepatannya tinggi. Kenapa? Karena di retail bisnis, seringkali itu kan persoalannya adalah kehilangan barang,
pencurian maksudnya, Yeah. kehilangan barang, terus keluar masuk orang bekerja. Nah, orang-orang di rekan-rekan individu di berkebutuhan khusus yang sudah mampu bisa bekerja, itu orang yang loyal, jujur. Jadi barang tuh hilang tuh semakin kecil, tidak orang banyak keluar masuk. Terus kemudian yang membeli makin banyak. Sehingga di titik sekarang VP Corporate Affairs-nya agak mulai bingung karena banyak franchise-nya mereka meminta pekerjanya sebagai ini, sedangkan Bagus dong. bagus, tapi supply demand-nya Alhamdulillah. lagi nih nggak ketemu, lembaga-lembaga belum mampu. Nah, di sinilah kami juga makin tuh merajutnya, belum bisa fit dengan kebutuhan ini juga, menyiapkan ini. Lalu, Tapi ini kenyataan yang bikin happy. Nah, gitu itu yang ya. satu happy. Tinggal bagaimana saudara-saudara kita yang IBK nih, individu berkebutuhan khusus, gitu ya istilahnya Bang Bayu ya. Ada semacam trainingnya, persiapannya, ada apa sih kalau bahasanya di itu, agar mereka kemudian siap kerja gitu ya. Nah, di sisi perusahaan, kenapa perusahaan ini bisa berhasil? Akhirnya menjadi percontohan juga karena dia tidak hanya charity, tapi masuk ke dalam proses bisnisnya. Dan ketika hanya individu berkebutuhan khusus ditaruh di ujung, kayak di ujung the end of pipe, dia akan bersifat charity tadi. Tapi ketika dia menjadi sebuah aset seperti human capital asset, aset perusahaan, kan kita kan sekarang udah human capital kan ya, human asset gitu. Ini juga bagian dari human gitu. Nah, yang definisi human itu bisa mereka masuk ke manajemen seperti itu? Bisa. Oh iya. Dengan sebuah strategi perusahaan yang disesuaikan. Sehingga contoh ya, Microsoft menempatkan ini menjadi sebuah aset, human asset gitu. Sehingga akhirnya dia mempunyai inovasi membuat sebuah program, produk yang mampu untuk membaca kebutuhan ini ke depan. Itu dari sisi bisnis ya, bayangkan. Tapi kalau dia ditaruh hanya di ujung, hanya buat sumbangan lah, charity, mana bisa dia menghasilkan sebuah terobosan teknologi baru yang nanti akan buat orang-orang berkebutuhan khusus dengan kedipan mata, dengan segala macam, itu udah bisa. Nah, itu adalah perbedaannya menempatkan ini sebagai sebuah aset dengan hanya di ujung sebagai objek dari belas kasih kan.